Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sahabat channel Rumah TPH dimanapun Anda berada, terutama teman-teman guru, pejuang PPG dalam jabatan. Berjumpa lagi pada video kesempatan kali ini. Saya akan membahas secara detail, secara tuntas terkait hal-hal yang harus teman-teman persiapkan dalam kegiatan atau menghadapi uji kinerja mahasiswa PPG. Hal-hal apa saja sih yang harus dipersiapkan, lalu contohnya apa saja, nanti akan saya jelaskan, akan saya berikan contohnya. Ya, jadi harus teman-teman persiapkan dari sekarang, karena dari yang sudah-sudah banyak mahasiswa bukan hanya yang menentukan kegiatan PPG ini di ujungnya adalah UKIN dan UP, ya, tetapi rangkaian kegiatan dari pembukaan hingga PPL itu harus dilalui secara sempurna. Ketika tidak dilalui, maka akan mempengaruhi ke kegiatan berikutnya. Nah, biasanya teman-teman ini yang tidak lulus di UKIN, mereka tidak tahu ketika jadwal UKIN keluar sudah dekat, ternyata komponen hal-hal yang harus dipersiapkan itu dadakan sehingga mereka tidak sempat, tidak punya, ya, karena memang bagaimanapun kegiatan UKIN ini harus dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum kita ditetapkan sebagai mahasiswa PPG. Lebih detailnya silahkan simak video secara lengkap, jangan di skip, tonton sampai selesai agar teman-teman paham, agar teman-teman siap menghadapi UKIN. Terima kasih. Oke teman-teman, sebelum lanjut ya ke pembahasan lebih detail terkait hal-hal apa saja yang memang teman-teman harus dipersiapkan, lalu contoh-contoh apa saja yang harus diupload, nanti akan saya berikan. Sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe channel Rumah TPH, tolong di subscribe di bawah ini. Bila perlu, nyalakan notifikasi berlangganan secara gratis untuk update video-video selanjutnya, terutama nanti saya akan buat tutorial terkait dengan kegiatan UP. Hal terakhir yang harus kita atau teman-teman perjuangkan pada akhirnya untuk menentukan kelulusan PPG adalah di kegiatan UKIN dan UP. Oke, jangan lupa subscribe dulu teman-teman channel Rumah TPH, dukung terus agar bisa berkembang lebih baik, karena tanpa dukungan dari teman-teman semua channel ini tidak akan berkembang. Lalu tonton hingga selesai untuk mendukung kami ya, dalam berbagi informasi edukasi seputar pertanian, teknologi, pembelajaran, dan lain sebagainya. Oke, baik teman-teman, dalam kegiatan uji kinerja mahasiswa ada dua hal yang harus teman-teman persiapkan. Yang pertama, perangkat pembelajaran ya, RPP secara lengkap seperti yang teman-teman sudah lakukan pada saat PPL siklus 1 sampai PPL siklus 3. Jadi untuk kegiatan UKIN teman-teman perlu menyediakan perangkat pembelajaran ya secara lengkap dan utuh, dari RPP-nya hingga evaluasi, dan termasuk untuk soal-soal dan remedial, lalu hasil dari kegiatan pembelajaran, dan juga video perangkat pembelajaran dibuat pada saat melaksanakan UKIN. Nah ini teman-teman contoh RPP ya, atau perangkat pembelajaran yang harus teman-teman buat untuk kegiatan UKIN.
nanti diupload, lalu dilanjutkan dengan membuat video pembelajarannya. Nah, namun ada beberapa hal yang teman-teman perlu ketahui jika ternyata jadwal UKIN diprediksi berbarengan dengan kegiatan yang sifatnya urgent atau sifatnya mendesak. Mungkin dosen dan guru pamong bisa memaklumi. Contohnya apabila teman-teman pada saat nanti melakukan UKIN ternyata berbarengan dengan jadwal lahiran, maka video pembelajaran bisa teman cicil sebelum prediksi akan melahirkan. Nah, lalu bagaimana dengan rel tim, tanggal dan waktu yang digunakan, karena memang buat video perangkap pembelajaran itu harus sesuai dengan jadwal saat UKIN. Nah, namun bisa disiasati dengan cara watermark atau diedit, ya. Itu tidak masalah karena memang itu kondisional yang sangat urgent, teman-teman ya, khususnya ibu-ibu yang berbarengan dengan melahirkan, maka video boleh dibuat sebelum jadwal UKIN, tapi nanti diuploadnya saat jadwal UKIN-nya memang sudah keluar. Ini tapi kembali lagi ke LPTK dan dosen masing-masing ya teman-teman, tergantung kebijakan LPTK. Lalu adapun kegiatan kedua selain perangkat pembelajaran dan video yang memang teman-teman harus siapkan, yaitu portofolio. Ada 6 poin yang harus diisi di borang portofolio di alamat website resmi UKM ya, PPG Kemendikbud. Ada 6 item dan 6 item itu terdiri dari 4 komponen wajib dan 2 komponen tidak wajib. Adapun 4 komponen wajib yang teman-teman harus persiapkan, yang pertama yaitu kegiatan penelitian dan publikasi. Nah, contohnya PTK. Ini biasanya paling banyak yang sudah membuat bagi teman-teman guru yang sudah CPNS atau PNS karena untuk kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Tapi untuk teman-teman guru honor mungkin sebagian besar saya rasa belum pernah membuat. Termasuk saya sendiri baru tahu apa itu PTK karena mengikuti kegiatan PPG. Namun teman-teman tidak perlu khawatir, selain PTK, teman-teman bisa mencari alternatif lain yang bisa diupload di bagian ya menu kegiatan penelitian dan publikasi, yaitu berupa jurnal, karya ilmiah yang mungkin teman-teman sudah buat ataupun belum buat. Kalau sudah buat, dipublikasikan di mana, sudah diseminarkan atau belum. Nah, misal diseminarkan di forum-forum ya, yang mengundang dengan peneliti, dosen, mahasiswa ataupun guru dan siswa. Lalu ketika karya ilmiah maka bisa teman-teman buat mungkin di internet, di koran ya. Ini berupa bisa juga tulisan artikel terkait latar belakang teman-teman atau mapel atau dunia pendidikan atau mungkin karya-karya ilmiah yang sifatnya umum yang telah dipublikasikan di website, baik di website sekolah, website online ya atau resmi seperti Kompasiana atau di koran, majalah dan lain sebagainya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir terkait poin yang pertama, komponen yang pertama terkait kegiatan penelitian dan publikasi tidak harus berupa PTK ya. Dan yang perlu teman-teman ingat, ini sekali lagi
merupakan komponen-komponen yang dibuat atau disediakan 3 tahun terakhir sebelum teman-teman dinyatakan diterima sebagai mahasiswa PPG. Artinya jika teman-teman diterima di bulan ini, maka komponen wajib dan pendukungnya harus sudah teman-teman punya maksimal di bulan lalu, artinya sebelum diterima sebagai mahasiswa PPG. Lalu adapun kegiatan atau komponen kedua tentang refleksi diri, ini berhubungan dengan rencana tindak lanjut teman-teman terkait pembelajaran, ya, evaluasi dan lain sebagainya terkait peserta didik di sekolah. Adapun lebih detailnya nanti ada di sini. Lalu adapun komponen yang ketiga atau kegiatan pencarian informasi baru. Ini banyak pencarian informasi baru itu teman-teman mungkin mengikuti diklat, ya, mengikuti seminar, webinar dan lain sebagainya. Contohnya salah satu nih, untuk contohnya saya mungkin ada beberapa contoh sertifikat yang saya gunakan untuk UKIN. Ini adalah halaman depan, ya. Lalu ini adalah jam. Nah, ini jumlah jam, ya, terkait webinar ataupun magang ataupun diklat, ya, dan lain sebagainya, ya. Jadi ini hal yang memang paling besar yang wajib teman-teman isi. Kenapa kok harus ada jamnya? Karena ini terkait dengan kompetensi dasar atau kompetensi mapel yang teman-teman ampu, yang teman-teman dapatkan saat mengikuti kegiatan. Lalu apakah sertifikat yang tidak ada jamnya itu tidak berlaku? Tentu berlaku teman-teman, namun poin penilaiannya kecil. Tapi tidak perlu khawatir, apapun teman-teman yang miliki, baik itu yang ada jamnya ataupun tidak ada jamnya, silahkan diupload. Misalnya begini, ini kosong, hanya bagian depannya saja. Ini tidak masalah, walaupun poinnya kecil, tapi teman-teman bisa upload untuk menambah nilai. Oke. Lalu yang berikutnya, komponen yang keempat atau kegiatan yang keempat, yaitu kegiatan yang menghasilkan inovasi. Nah, pada komponen keempat ini juga banyak, teman-teman tidak perlu khawatir. Salah satunya jika teman-teman memang punya, yaitu membuat buku, ya, buku mapel, buku novel, buku baik itu fiksi non fiksi, ya, motivasi. Jika memang teman-teman punya, kebetulan saya juga punya teman-teman, ini contohnya. Ini contohnya, nanti bisa misalnya teman-teman punya seperti ini dan ini, maka covernya ini nanti difoto, dibuat PDF, lalu kata pengantar, daftar isi, dan nama penulis di bagian belakang nanti dijadikan satu file, lalu diupload di kolom di bagian menghasilkan inovasi. Lalu apakah bagi teman-teman yang tidak memiliki buku bisa mencari alternatif lain? Tentu sangat bisa, teman-teman tidak perlu khawatir. Teman-teman mungkin bisa menyediakan modul, ya, baik yang modul bahan ajar yang digunakan untuk secara umum di sekolah lain ataupun di sekolah teman-teman sendiri sebagai panduan mengajar. Selain modul mungkin ada media pembelajaran, baik itu berupa PPT, ya, terutama di YouTube nih teman-teman. Jadi nanti misalnya teman-teman mengajar, media ajar tapi berupa video, teman upload di YouTube, berarti nanti link YouTube-nya itulah yang di-upload dan dideskripsikan. Ya, itu dan lain sebagainya, termasuk membuat alat peraga yang nantinya di video ataupun di foto, ya, dan lain sebagainya. Oke.
Nah, itu tadi 4 komponen wajib yang harus teman-teman sediakan. Nah, lalu bagaimana jika dari keempat komponen wajib itu tidak ada? Tentu itu sangat mempengaruhi, karena memang banyak kasus di angkatan sebelumnya dari tahun ke tahun itu tidak hanya di UP ya, mereka gagal atau tidak lulus PPG, namun di kegiatan UGIN. Maka teman-teman harus minimal 4 komponen wajib ini harus disediakan. Ya, minimal yang paling mudah teman-teman bisa cari atau kumpulkan, atau teman-teman bisa sediakan jauh-jauh hari sebelum UGIN ya. Lalu ada 2 komponen tambahan nih sebagai pendukung dari 4 komponen wajib agar nilai teman-teman bisa maksimal ya. Walaupun dia tidak wajib, jika teman-teman memiliki silahkan disediakan ya, lalu kemudian nanti diupload untuk sebagai nilai tambahan agar UGIN-nya berjalan dan nilainya sempurna atau paling tidak lulus KKM. Yaitu komponen tambahan yang kelima ya, kegiatan prestasi hasil kompetensi. Contohnya jika teman-teman mengikuti kejuaraan ya, baik lomba guru ya, lomba guru yang dibuktikan dengan sertifikat prestasi hasil lomba, atau sebagai pembimbing kegiatan peserta didik Gebiar SMK, lomba-lomba atlet, lomba-lomba cerdas cermat ya, dibuktikan juga dengan sertifikat dan piala baik berupa scanan ataupun foto ya bersama. Itu teman-teman komponen yang kelima. Adapun yang komponen yang terakhir ya sebagai tambahan yaitu kegiatan pengabdian. Artinya pengabdian ini teman-teman bisa pengabdian di masyarakat ataupun di sekolah. Pengabdian di masyarakat jika teman-teman ikut terlibat misalnya di kampung sebagai penggerak ya, guru penggerak, ataupun sebagai aparatur ya, aparatur di kampung, artinya menggerak ya untuk masyarakat, mengedukasi terkait hal-hal yang memang teman-teman punyai atau punya ilmu selain pendidik. Misalnya kegiatan PKK, membuat produk kewirausahaan ya, melatih membuat kue bagi ibu-ibu di lingkungan ya tempat tinggal teman-teman. Itu dibuktikan juga dengan SK penunjukan dari kepala kampung. Lalu pengabdian di sekolah berupa apa? Jika teman-teman di sekolah mengabdi sebagai misalnya menjadi pengawas UNBK, lalu menjadi penguji prakerin atau penguji UKK dan lain sebagainya. Bisa juga SK sebagai wakil kepala sekolah, baik itu wakil kurikulum, sapras ya, wakil kepala ya, wakil kurikulum ya, wakil kesiswaan, lalu SK Kajur, SK Bendahara, lalu SK kegiatan EBAS dan lain sebagainya. Itu bisa teman-teman siapkan ya. Jadi itu teman-teman terkait 6 komponen atau kegiatan yang harus diupload ya. Berarti ada 2 kegiatan. Yang pertama itu RPP utuh dan video pembelajarannya, lalu yang kedua portofolio ada 6 komponen, 4 komponen wajib dan 2 komponen tambahan. Oke teman-teman, itu mungkin tetap semangat ya. Itu tadi secara detail, secara jelas sudah saya jelaskan terkait panduan ya untuk uji kinerja mahasiswa atau UGIN. Nah, ini adapun panduan untuk di aplikasinya nanti ini melalui website UKM ppg.kemendikbud.go.id/UGIN. Nah, lalu login menggunakan nomor UKG ya dan masukkan tanggal lahir. Nah, ini menu kegiatan portofolio yang wajib diisi
dan 2 menu tambahan, komponen tambahan ya. Jadi ada 6 komponen yang harus teman-teman upload. Nanti silahkan diklik masing-masing pada judul. Lalu ini contoh untuk pada saat upload ya. Di yang pertama, komponen wajib yang pertama kegiatan penelitian dan publikasi, misalnya jurnal, karya ilmiah atau PTK. Pilih kegiatannya ya. Lalu ini ada deskripsi yang teman-teman harus tulis. Lalu kemudian filenya diunggah ya, nanti di bagian file. Ini deskripsi terkait hal-hal yang memang teman punyai. Nah, ini misalnya judul, nama penulis ya, alamat link atau di mana publikasinya, di website atau di koran, halaman berapa, judulnya apa, nama korannya apa. Nah, ya, penulis 1 atau penulis kedua dan seterusnya. Nah, ini teman-teman untuk contoh yang nomor 1 ya, komponen wajib nomor 1. Lalu masuk lagi di sini di bagian ini. Nah, sama ya, ini teman-teman masih di kegiatan penelitian dan publikasi ya, komponen wajib yang pertama. Jika teman-teman memiliki dari 2 file ya, misalnya memiliki PTK atau lalu memiliki karya ilmiah, jurnal, maka silahkan diinput semuanya. Nah, ini yang tadi, yang contoh yang saya jelaskan di awal tadi, kegiatan refleksi diri ya, kegiatan komponen yang kedua. Nah, lalu yang ketiga, kegiatan pencarian informasi baru, wajib diisi juga. Ini bagian-bagiannya ya teman-teman. Lalu yang keempat, kegiatan yang menghasilkan inovasi, ini baik berupa buku tadi ya, novel, media ajar, YouTube, alat peraga dan lain sebagainya. Lalu 2 komponen tambahan. Nah, ini yang kelima ya, yaitu kegiatan prestasi hasil kompetensi yang pernah dicapai. Jika teman-teman memiliki prestasi ya, lomba, terkait lomba, bimbingan, memiliki sertifikat dan piala penghargaan. Lalu yang keenam, kegiatan pengabdian dibuktikan dengan SK atau surat tugas, lalu sertifikatnya juga. Oke. Kemudian ini adalah contoh ya, tadi yang terkait PTK. Ini contohnya, dia seperti karya ilmiah ya, seperti skripsi. Namun untuk skripsi dan tesis tidak berlaku ya teman-teman. Nah, ini tindakan PTK kelasnya, ada judul disusun oleh, lalu ada abstraknya ya, sama seperti halnya teman-teman membuat karya ilmiah atau skripsi. Ini untuk PTK ya, laksanakan tindakan kelas. Jadi penelitian tindakan kelas, halaman pengesahan oleh dosen, guru pamong, mengetahui kepala sekolahnya, lalu surat keterangan bahwa teman-teman mengikuti PPG dari kepala sekolah, kata pengantar ya, daftar isi. Nah, daftar isi ini terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, lalu metode penelitian, hasil dan pembahasan, penutup ya, daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Di mirip. Nah, lalu ini masuk ke penjelasannya lebih detail. Tadi sebenarnya sudah saya jelaskan di awal terkait 4 komponen wajib dan 2 komponen tambahan. Ini ada contoh-contohnya di sini teman-teman ya, baik itu apa ya, modul, jurnal, karya ilmiah, novel, buku, sertifikat, SK, piagam penghargaan ya, piala dan lain sebagainya. Saya yakin teman-teman
bisa melewati. Tetap semangat, sediakan. Sekali lagi teman-teman harus menjadi atau belajar, yuk sama-sama kita belajar menjadi guru profesional, guru yang jujur apa adanya. Jangan, jika tidak buat katakan tidak buat. Jika teman-teman mendapati kesulitan atau ketika saat UKIN berbarengan dengan jadwal melahirkan atau pemeriksaan di rumah sakit, maka teman-teman wajib jujur ke dosen dan guru pamong agar mendapat kompetensi kebijakan, sehingga teman-teman bisa upload atau membuat perangkatnya lebih dulu. Intinya harus jujur dan tetap semangat. Oke teman-teman, silahkan dibaca ini. Jika teman-teman perlu file terkait pembahasan UKIN ini, ya silahkan teman-teman komen, dan jangan lupa ditonton hingga selesai ya teman-teman, jangan di skip, sehingga teman-teman bisa mendapatkan informasi terkait UKIN secara utuh. Lalu nyalakan lonceng dan subscribe channel ini untuk video selanjutnya terkait PUB nantinya. Oke teman-teman. Nah, ini adalah penilaian yang teman-teman bisa lihat lebih detail. Lalu ini cara uploadnya, nanti ada nama penulis dan lain sebagainya. Ini jika nama penulisnya lebih dari 1 dan sebagainya. Ini penilaian ya terkait perangkat ya, atau komponen wajib dan tidak wajibnya. Dan ini contohnya. Nah, tuh teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini secara utuh dan lengkap, telah mendukung channel ini. Bila perlu, teman-teman bisa like, share, and comment jika dirasa video ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman, dan juga bagi saudara-saudara guru yang lainnya yang belum menonton video ini. Atas partisipasi dan bantuan teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.